إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan kembali kajian nasihat untuk muslimah yang insyaallah pada pagi hari ini akan kita bahas satu topik yang berjudul keluar ke pasar. Al-Khuruj ila Suq, tentang keluarnya wanita muslimah ke pasar-pasar. La taharrusi ala al-khuruj in wajadti may yaqbi hawaijaki. Anda, wahai wanita muslimah, jangan ngotot minta keluar ke pasar jika sudah ada orang yang memenuhi kebutuhan Anda. Wa in tarti ila al-khuruj falyakun khurujuki fi muddatin qasiratin ala qadri hajati. Jika engkau terpaksa harus keluar karena memang harus membeli sesuatu yang dia sendiri yang memilihnya dan tidak ada yang bisa memenuhinya, sehingga terpaksa harus ikut keluar, maka hendaklah engkau keluar ke pasar fi muddatin qasirah, dalam waktu yang singkat saja, ala qadri hajatik, sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, jadi hukum asal wanita, siapapun orangnya, adalah di dalam rumah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna, dan tetap tinggallah kalian. Wa qarna itu perintah. Dan tinggallah kalian fi buyutikunna, di dalam rumah kalian.
Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bersolek seperti dandanan soleknya orang-orang jahiliyah dulu. Nah, ini adalah hukum asal kaum wanita, yakni tetap tinggal di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi pada asalnya hukum wanita itu adalah tetap tinggal di dalam rumah. Apa tugasnya di dalam rumah itu? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu bertugas mengurus rumah suaminya. Dan dia nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tugas mengurus rumah suaminya. Jadi memang wanita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertugas mengurus rumah suaminya. Dan itu tugas yang mulia. Kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, pahalanya, Masya Allah, berlipat ganda, dan jaminannya ialah al-jannah, surga. Jadi hukum asalnya demikian. Dan ini sesuai dengan fitrah wanita. Bila terpaksa harus keluar rumah. Ya. Bila terpaksa harus keluar rumah, maka dia harus memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Ya, terpaksa, apalagi keluar pasar, ya. Terpaksa keluar ke pasar, maka harus memperhatikan ketentuan berikut ini. Yang pertama tadi, al-khuruj fi muddatin qasirah ala qadri hajat. Keluarnya jangan lama-lama, sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan butuh beli gula, sudah dapat gulanya ya sudah, langsung pulang. Tidak lama-lama di pasar. Kemudian yang kedua, idza kharajti ila suq fa iyyaki wat tatayyuba waz zinata wartida al malabisil jamilah allati talfitun nadhar ilaiki. Jika Anda keluar ke pasar, maka jangan sampai memakai wangi-wangian dan jangan sampai berias dan menggunakan pakaian-pakaian yang menarik pandangan orang lain, ya. Fa'an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza sta'taratil mar'atu fa kharajat 'alal qaumi liyajidu rihaha fa hiya kadza wa kadza ay zaniyah. Rawahu Ahmad. Dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jika ada wanita yang memakai minyak wangi kemudian keluar di hadapan banyak laki-laki supaya mereka mendapati bau wanginya, maka dia itu seperti ini dan ini, yakni seperti pezina.
Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wal takun malabisuki fadfadatan satiratan li jami'i ajza'il badan. Dan hendaknya baju Anda lebar dan menutup semua anggota badan. Jadi syarat yang kedua untuk bisa keluar ke pasar ialah tidak memakai minyak wangi. Tidak memakai wangi-wangian. Jangankan ke pasar, sholat berjamaah di masjid saja, wanita itu tidak boleh memakai minyak wangi. Kalau sudah keluar untuk sholat ke masjid saja, nggak boleh pakai minyak wangi. Apalagi keluarnya kemana? Ke pasar. Kemudian yang ketiga, syaratnya tidak boleh bersolek atau berdandan dan menggunakan baju-baju yang menawan, yang menarik perhatian lawan jenis. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan tegas, wanita-wanita yang keluar rumah kemudian pakai wangi-wangian sampai wanginya tadi itu tercium oleh laki-laki lain, oleh lain jenisnya, lawan jenisnya, maka seperti pezina. Artinya orang itu tidak ada ubahnya dengan pezina. Yang namanya pezina itu adalah wanita yang tidak baik, wanita nakal, wanita beling, wanita yang memang ya yang ahli maksiat begitu ya. Nah. Tidak ada wanita yang baik-baik kemudian senang disebut seperti pezina. Tidak ada itu. Nah, kalau dia melakukan tindakan semacam ini, yakni pakai wangi-wangian, kemudian keluar rumah, sampai wanginya tadi itu tercium lawan jenisnya, jadi laki-laki, maka dia itu seperti pezina. Dia mengakui ataupun tidak, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan demikian. Nah, kemudian syarat berikutnya, idza kunti fis suq au fi tariqiki ilaihi fala tukaththiril iltifat. Jika engkau sudah berada di pasar atau engkau berada di jalan yang menuju ke pasar, maka jangan tola-toleh. Jangan banyak tola-toleh. Falil basari mazaliqu khatirah. Karena mata ini memiliki mazalik khatirah. Ya, memiliki apa ini? Kesan yang sangat membahayakan. Kesan yang melekat di hati yang membahayakan. Ya. Wa idza wajadti hajataki fa iyyaka wa kasratal kalam ma'al bai'in. Kalau engkau sudah mendapatkan kebutuhanmu, maka jangan banyak-banyak ngobrol dengan para pedagang. Pedagang laki-laki khususnya, ya. Fa innahu mimma yughidu ma'al haya wa yaftahu babal fitnah. Karena banyak ngobrol dengan para pedagang laki-laki itu menyebabkan keruhnya air malu. Maksudnya menghilangkan rasa malu pada diri seseorang. Wa yaftahu babal fitnah, dan membuka pintu fitnah. Jadi yang membaca, kalau sudah berada di pasar, jangan banyak tola-tole. Ya. Jangan banyak tola-tole.
Artinya, kalau sudah dapat apa yang kita butuhkan, langsung pulang. Kemudian yang kelima, fa'iyyaki wa kasratal kalam ma'al ba'i'ain. Tidak banyak ngobrol dengan para pedagang laki-laki. Ya. Nah, sudah dapat barangnya, pulang. Jangan kemudian ngobrol ke sana kemari, cerita sana, cerita sini sama pedagang laki-laki. Karena bisa menghilangkan rasa malu dan juga membuka pintu fitnah. Apalagi pedagang laki-lakinya masih muda, ganteng, yang beli sedang sedang kepingin nikah juga, akhirnya ya jadilah itu apa yang terjadi. Apalagi pedagangnya kok kelihatannya laris dan kaya, wah, yang namanya perempuan, ya. Kok kebetulan pedagangnya juga sedang cari-cari mangsa, ya sudah tahu sendiri, babul fitnah terbuka, pintu fitnah terbuka. Ini syarat-syarat kalau sudah keluar, ya, dari rumah. Kemudian yang berikutnya, idza ra'aiti munkaran fis suq aw fi tariqiki ilaihi wajib 'alaiki inkaruhu. Jika engkau melihat kemungkaran di pasar, dan memang banyak kemungkaran di pasar, atau kemungkaran di jalan menuju pasar, dan memang juga banyak kemungkaran di jalan-jalan, maka wajib bagi Anda untuk mengingkarinya. Walau lam tastati'i illa biqalbiki min maqtil munkar wa bughdhihi. Walaupun Anda tidak bisa mencegahnya kecuali hanya dengan hati, dengan membenci kemungkaran itu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat, laki-laki mukmin dan wanita-wanita mukminah, ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, satu sama lain adalah penolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh orang berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang kemungkaran. Syarat yang ke berapa ini? Yang keenam. Ya. Hendaknya Anda merubah kemungkaran yang ada di pasar, yang mungkin Anda tidak mampu merubahnya dengan tangan atau dengan lisan, saking banyaknya kemungkaran, saking sulitnya untuk dirubah, maka setidaknya Anda membenci kemungkaran itu dalam hati Anda. Dan tidak kemudian menikmatinya atau ikut-ikutan. Ini yang terpenting. Nah, ini kalau keluar ke pasar yang dekat rumah saja seperti ini. Ya. Apalagi yang jauh dari rumah, maka jangan sampai lupa pengawal setianya harus nantiasa mengiringinya. Pengawal setianya itu ialah suaminya atau mahramnya yang lainnya, seperti anaknya ataupun yang lainnya, ya. Ini penting. Kalau tidak bisa memenuhi itu semua, maka jangan ngotot untuk ke pasar. Ya, cari alternatif lain. Nah, misalkan titip ke petugas yang memang ditugaskan untuk belanja ke pasar, ya, ikhwan, ya. Atau
mungkin beli di toko-toko yang dekat dengan rumah, yang sifatnya bukan pasar, ya, sehingga bisa langsung pulang dan aman. Kalau memang kebutuhannya bisa banyak dipenuhi. Tapi kalau ternyata memang harus ke pasar, maka jangan sampai lupa tadi, ya, syarat-syaratnya yang ketat itu harus dipenuhi. Satu, jangan lama-lama di pasar. Di sana itu cuma membeli apa yang dibutuhkan, terus langsung pulang. Kemudian yang kedua, jangan pakai wangi-wangian kalau sudah keluar ke pasar. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan pakai baju-baju yang menawan, menarik pandangan lawan jenis. Artinya harus menutup semua auratnya dan menggunakan baju-baju yang dituntunkan oleh Islam. Ke pasar, kemudian kelihatan pahanya atau kelihatan seleknya, aduh, wallahul musta'an, ya. Nah, semakin banyaklah kemungkaran di pasar, ditambah lagi tambahan kiriman kemungkaran dari Anda. Waliyadzubillah. Kemudian, kalau sudah di pasar, jangan banyak toleh-toleh, langsung ke sasaran saja. Ya. Kemudian jangan banyak ngobrol sama pedagang-pedagang laki-laki yang bisa menyebabkan rasa malu kita terhadap lawan jenis itu menjadi hilang dan pintu-pintu fitnah terbuka. Waliyadzubillah. Kita hanya bisa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting harus beramar ma'ruf nahi mungkar semampunya. Paling tidak ya membenci kemungkaran itu dalam hatinya. Yakni tidak ikut menikmatinya atau kemudian meridhoinya. Karena di pasar itu memang diakui atau tidak adalah tempat di mana syaitan menancapkan benderanya. Yang disitulah kemungkaran banyak terjadi. Makanya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan itu. Wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pasar-pasar. Jadi bukan tempat yang disenangi, tapi pasar-pasar. Disitulah tempat-tempat di kampungnya banyak kemungkaran. Sehingga harus super hati-hati, ya. Super ketat. Apalagi yang keluar itu adalah wanita muslimah. Nah, kalau bagaimana dengan kebiasaan wanita-wanita saat ini yang ngaku dirinya sebagai muslimah, yang justru pasar itu adalah tempat hiburannya, yakni punya kebiasaan apa istilah itu? Shopping. Ya. Shopping. Shop itu pasar, ping itu apa enggak? Shopping itu kebiasaan. Ya, rekreasinya ke pasar, yakni mesti aja, ya. Walaupun nggak butuh apa-apa itu, rasanya itu hati tenang sekali kalau sudah jalan-jalan ke pasar. Ya, walaupun nggak beli kebutuhan apapun, yang penting memang kebiasaannya ialah apa ini? Shopping, ya. Disebutkan di sini, ba'dun nisa tattakhidul khuruja ila suq nuzhatan yaumiyatan. Sebagian wanita ada yang menjadikan keluar ke pasar sebagai rekreasi harian. Shopping. Fatahruzu katsira. Maka dia sering keluar ke pasar. Fataroha kulla yaumin ghadiyat raihah ila suq. Anda bisa melihat wanita ini tiap pagi pergi ke pasar. Padahal belanja itu bisa, ya, 3 hari sekali, atau 4 hari sekali, atau 5 hari sekali, ya.
Nah, ini enggak memang. Bukan sekedar belanja, Mas. Ya. Memang senengnya itu jalan-jalan ke pasar. Senengnya itu. Shopping istilahnya, ya. Apalagi wanita-wanita muda sekarang, lah ini. Senengnya ini, ya. Bahasa yang lebih gaul lagi apa? Matching sana, matching sini, ya. Nah, seperti itu. Wa'udzubillah an takuni min hadza sanfi. Saya berlindung pada Allah, jangan sampai Anda seperti wanita ini. Bahwa aktsarun nasi ta'arrudan lil fitnah wa izhaqan lil waqti. Wanita seperti ini banyak memfitnah laki-laki dan banyak buang waktu. Pekerjaan ngurus rumah tangga suaminya terbengkalai. Enggak ngurus rumah, tapi shopping saja. Sehingga pulang-pulang capek. Ya. Suaminya pengen dilayani. Istrinya, sedang shopping. Ya. Kalau suami istri. Nah kalau belum bersuami istri, tambah lagi ya. Waktunya yang harusnya dipakai untuk belajar, dipakai untuk bantu orang tua di rumah bagi wanita, ya, dihabiskan untuk berfoya-foya atau untuk buang-buang waktu, jalan-jalan di pasar, shopping. Rifqan binafsiki wa bizaujiki. Falaisa min ad-daruri ay yakuna fil baiti far'un bis-suq. Ya, untuk memperhatikan keadaan diri Anda sendiri, juga keadaan suami Anda, maka jangan dianggap sesuatu yang sangat penting. Ya. Kalau memang rumah itu adalah cabang dari pasar, artinya seakan-akan rumah itu cabangnya pasar. Pusatnya ialah pasar. Artinya waktunya itu habis di pasar. Rumah itu adalah sekedar tempat apa ini? Istirahat saja. Ya. Nah. Sekali lagi itu bukan sesuatu yang sangat apa ini? Dibutuhkan. Artinya waktu Anda adalah di rumah. Biarlah suaminya yang keluar. Biarlah suaminya yang memenuhi apa ini? Kebutuhan. Fala tastari illa syai'an anti bihajatin ilaihi. Sekali lagi, kalau memang terpaksa keluar, ya jangan membeli sesuatu kecuali yang dibutuhkan saja. Jangan terlalu banyak. Nah, seperti itu. Jadi masalah ini harus diperhatikan baik-baik, ya. Jangan diremehkan, jangan digampangkan. Jangan melihat banyaknya wanita yang melakukannya. Tetapi lihatlah dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang mengajak wanita muslimah untuk kembali kepada fitrahnya, untuk kemudian bisa menjaga dirinya, dan juga bisa menjaga tugasnya, yakni mengurus rumah tangga suaminya. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, Masya Allah, sangat sulit, ya, sangat sulit untuk dicegah, ya. Nah, nasihat untuk saya pribadi dan juga yang lainnya, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajari anak-anak kita, khususnya anak-anak wanita kita, untuk benar-benar memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, ngurus rumah, ngurus anak, kemudian tidak suka keluyuran keluar. Seperti itu. Kalaupun keluar, ya harus dikawal sama suaminya biar aman, tidak ada fitnah, ya.
Jangan merasa, saya nggak perlu dikawal suami. Saya berani ke sana kemari sendiri. Siapa yang berani goda saya? Jangan seperti itu. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ini disahihkan oleh Al-Albani. Innal mar'ata awrah. Sesungguhnya wanita itu aurat. Fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Kalau wanita itu sudah keluar rumah, setan itu membuat tubuhnya wanita itu indah. Ya. Jadi walaupun orangnya sudah tua atau umurnya sudah senja ya, kalau suka keluyuran itu ya, namanya bodinya wanita itu dibikin sedemikian rupa indahnya oleh setan dari samping kanan, dari samping kiri, dari depan dan belakang. Ya. Ya mungkin wajahnya jelek kalau didekati. Tapi kalau dari jauh, wah, kelihatannya menarik gitu ya. Bikin fitnah juga. Ya, laki-laki itu. Setan lah yang membuat seperti itu. Nah, walaupun orangnya wajahnya jelek. Tapi kalau sudah keluar, apalagi dari jauh, wah, laki-laki ya, itu bikin indah melihatnya ya. Walaupun sebenarnya kalau benar-benar didekati, oh ternyata begini, ya setidaknya sudah tergerak fitnah. Seperti itu. Apalagi tidak menutup auratnya. Nah, sekarang ini bukan hanya yang muda, yang tua juga senangnya gitu, buka-bukaan aurat, ya. Begitu. Ya harusnya semakin tua ya semakin menjaga diri ya. Nah, apalagi yang masih muda-muda. Ini harus tahu diri ya, hati-hati. Apalagi sudah tidak memiliki suami ya. Yakni karena janda atau karena yang lainnya ya. Janda karena ditinggal mati suaminya atau janda karena dicerai suaminya. Maka harus benar-benar menjaga diri. Ya. Jangan sampai keluyuran. Karena satpamnya yang biasa ngawal, yang biasa jaga, yakni suaminya, sudah tidak ada lagi. Ya. Apalagi anaknya masih kecil-kecil. Ya. Ini harus benar-benar hati-hati. Jangan ceroboh, jangan sembrono, jangan menggampangkan. Seperti itu. Lebih-lebih yang jauh dari keluarganya, jauh dari orang tua, jauh dari mahramnya, kemudian ke sini sendirian, ya, masih perawan lagi. Wah, jangan sampai kemudian gampang-gampang keluar, ya, nanti jadi fitnah. Ingat ya, laki-laki gak semuanya hidungnya baik, banyak yang hidungnya belang. Ya, bahkan yang hidungnya belang itu lebih banyak daripada yang baik saat ini. Wanita-wanita juga begitu. Ya, wanita-wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi itu sangat jarang saat ini. Maka nasihat saya untuk diri saya pribadi dan juga yang ada di sini, benar-benar kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan jangan ikut-ikutan kebanyakan wanita yang ada. Harusnya mereka ini dididik, mereka ini dinasihati, mereka ini diajak kembali supaya fitnah, khususnya fitnah yang menimpa laki-laki dan juga wanita, bisa dihindari dan bisa diberantas. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita bahas pembahasan terakhir ya seputar masalah doa ya, yang memang merupakan senjata bagi setiap muslim ya. Tanpa doa rasa-rasanya kita ini sangatlah lemah untuk bisa menjalankan hidup yang penuh rintangan dan cobaan. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Doa meminta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantu, menolong segala permasalahannya. Itu merupakan kebutuhan
yang memang tidak bisa dihindari, ya kebutuhan wajib, kebutuhan apa ini? Primer seseorang, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.